Umi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, detik ini, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan karunia yang begitu besar, yaitu nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah salat Jumat. Harapan kita tentunya ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah senantiasa diberikan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada kekasih Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut serta penganutnya hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin yang Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya, sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, tentang doa taubat. Nabi Adam ketika berdosa dan menyadari atas kesalahannya, beliau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami pasti termasuk orang-orang yang rugi. Kaum muslimin yang Allah muliakan, manusia itu tidak terlepas atau tidak steril, tidak suci dari segala kesalahan-kesalahan dirinya, sehingga kaum muslimin yang Allah muliakan, ini terjadi karena kompetisi nafsu yang ada pada diri manusia. Ada tiga macam nafsu yang senantiasa bersaing di dalam diri kita. Yang pertama adalah nafsu amarah, dorongan untuk melakukan pelanggaran dan kemaksiatan. Manusia paling soleh pun memiliki dorongan ini, karena sudah dipastikan tidak ada manusia yang steril dari dosa. Kita semuanya hamba-hamba Allah yang harus senantiasa memperbanyak bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita semuanya. Yang kedua, kaum muslimin yang Allah muliakan, nafsu lawamah adalah nafsu yang suka mengkoreksi diri kita ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Kalau kita berbuat dosa, maka nafsu ini mengkoreksi diri kita. Hati kecil kita berkata, ini yang kita lakukan adalah perbuatan salah.
Ucapan yang kita ucapkan itu adalah salah. Sikap yang kita lakukan itu adalah salah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, sungguh beruntung, bersyukurlah apabila ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, kita menyadari atas kesalahan itu, sehingga nafsu lawamah yang ada pada diri kita berfungsi. Rugi kecewa ketika orang tersebut berbuat salah, ternyata tidak menyadari dengan kesalahannya itu, berarti nafsu lawamahnya tidak berfungsi. Kemudian yang ketiga, nafsu mutmainnah adalah dorongan untuk berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, jiwa kita, jiwa manusia ini akan merasa tentram dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat orang yang bertakwa. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat orang yang bertakwa. Insya Allah, kalau kita terus mengoreksi diri kita, kalau kita terus menyuburkan iman kita, menyuburkan hati kita dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hal-hal yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti di dalam diri kita yang menangnya adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang mendorong kepada yang namanya berbuat kebaikan. Oleh karena itu kaum muslimin yang Allah muliakan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah makhluk yang banyak dosa. Sebagaimana doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini bisa dibaca kapanpun, saat apapun kita baca. Bahkan kita seharusnya detik-detik ini, hari-hari ini memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan salat qiyamul lail, salat tahajud, menunggu datangnya salat subuh, perbanyaklah istighfar, karena waktu itu waktu yang sangat tepat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Ketika kita di pagi hari sampai siang hari sampai sore hari melakukan aktivitas kita di dunia ini, menjalankan, yang bekerja bekerjalah, yang berdagang berdaganglah, yang mengurus rumah tangga, uruslah rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tetapi di sela-sela itu gunakan diri kita untuk apa? Untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari menjelang tidur, kita evaluasi dulu apa yang sudah kita lakukan di siang hari. Perjalanan hidup kita satu hari ini, apa yang telah kita lakukan? Apabila ada dosa, ada kesalahan, maka bersegeralah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ampuni, maafkan kesalahan saudara-saudara kita apabila mereka melakukan kesalahan kepada kita semuanya. Insya Allah ketika kita tidur dalam keadaan nikmat tidur yang kita rasakan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tetap membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melepaskan dari segala kesukaran. Kesukaran hidupnya akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melapangkan segala kesempitan, dan juga memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka datangnya, rezeki yang tak terduga. Kaum muslimin yang Allah muliakan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan taubat kita, kesungguhan bahwa diri kita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah berhenti dari segala kesalahan, dari segala perbuatan-perbuatan dosa ataupun perbuatan-perbuatan maksiat detik ini juga. Yang kedua, tidak mengulanginya lagi, menyesal dan benar-benar menjadi benci terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Dan yang ketiga adalah melakukan pemulihan dengan senantiasa meningkatkan amal soleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang Allah muliakan, setelah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya arhamar rahimin, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kehilapan kami ya Allah, ampuni maksiat kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Lapangkan kuburnya, lapangkan hidupnya, lapangkan rezekinya. Sehatkan orang tua kami yang saat ini sedang sakit ya Allah, sehatkan lahir batinnya ya Allah. Berikan kepada kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah, istri yang salehah, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati kami ya Allah. Berikan kepada kami pasangan hidup yang salehah ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, sembuhkan sakit kami ya Allah. Apabila saat ini badan kami sakit ya Allah, sakit badan ini karena kelakuan kami yang kurang baik, akhlak kami yang jelek, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, sehingga badan ini ringan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, sehatkan keluarga kami yang sedang sakit, saudara kami yang sedang sakit, tetangga kami yang sedang sakit, sehatkan ya Allah. Berikan kepada mereka ya Allah kekuatan iman ya Allah, dalam menghadapi ujian-ujian hidup yang Kau berikan kepada kami semuanya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, saat ini, detik ini kami hanya berharap kepadamu ya Allah. Kabulkan harapan kami ya Allah, kabulkan permohonan kami ya Allah. Begitu banyak ya Allah masalah yang kami hadapi ya Allah. Selesaikan masalah kami ya Allah, mudahkan urusan rezeki kami ya Allah, tenangkan lahir batin kami ya Allah dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih atas segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang Engkau ridhoi ya Allah. Selamatkan kaum muslimin dimanapun berada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.